Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kontrol kinerja struktur dari bangunan telah saya rancang yang terdiri dari kontrol rasio partisipasi modal massa, periode getar struktur, kemudian ada gaya geser dasar, dan yang terakhir adalah kontrol displacement dan story drift-nya. Baik, langsung saja untuk pertama yaitu rasio partisipasi modal massa. Partisipasi massa adalah besarnya rasio partisipasi massa bangunan terhadap getaran yang dialami bangunan. Artinya, semakin besar rasio dari partisipasi massa tersebut, maka semakin besar pula total massa bangunan yang ikut serta dalam getaran yang dialami bangunan. Dalam SNI 1726/2019 pasal 7911 disebutkan bahwa analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Namun, diberikan pengecualian. Sebagai alternatif, untuk analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal dari respon yang ditinjau oleh model. Nah, dengan demikian saya ambil dari total massa ragam terkombinasi paling sedikit yaitu 90% dari massa aktualnya. Mengapa tidak 100% untuk mempermudah atau untuk memperingan analisis dalam etapsnya. Nah, dalam etaps ini adalah bangunan yang telah saya run. Saya akan memperagakan pengambilan dari model partisipasi massanya. Yang pertama itu tables, kemudian analisis result, struktur output, ambil di model information, kemudian di model participating mass ratios. Nah, di MPMR ini atau model participating mass ratios ini dapat dilihat dari total atau summary untuk arah X dan arah Y-nya. Dapat dilihat untuk arah X-nya adalah 0,9534 dan arah Y-nya 0,9492. Tabel ini sudah saya lampirkan juga dalam laporan. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa total rasio partisipasi modal massa dengan jumlah ragam yang digunakan adalah 12, telah memenuhi persyaratan paling sedikit 90% seperti terlihat dengan total FMR untuk arah X sebesar 0,9534 atau 95,34%, dan untuk arah Y-nya adalah sebesar 94,92%. Seperti itu. Jadi untuk kontrol pertama yaitu FMR telah memenuhi persyaratan SNI. Kemudian kontrol kedua yaitu periode getar struktur. Nah, dalam periode getar struktur ini diperlukan parameter percepatan desain periode 1 detik. Nah, ini sudah dibahas di bab sebelumnya, yaitu awalnya kita harus menentukan dulu dari nilai SS atau nilai respons spektra gempa yang terpetakan untuk periode T 0,2 detik, kemudian juga untuk nilai respons spektra percepatan gempa yang terpetakan pada periode pendek T 1 detik atau S1-nya. Telah kita dapatkan untuk kasusnya di gempa Malang. Nah, didapatkan yaitu nilai SD1 di sini adalah 2/3 SM1 yang telah diperhitungkan pada perhitungan sebelumnya, didapat 0,514. Nah, ini digunakan untuk menghitung atau mengkontrol periode getar struktur. Setelah itu, kita menentukan koefisien untuk batas periode. Yang pertama itu koefisien CU, di mana di SNI ini tertera pada tabel 17-nya. Tabel 17, koefisien untuk batas atas. Nah, untuk CU ini kita memerlukan itu parameter percepatan respons spektral desain pada 1 detik yaitu SD1. Karena SD1 kita adalah 0,5140, maka digunakan koefisien CU-nya adalah 1,4 seperti itu. Nah, kemudian nilai CT. Apa itu nilai CT? Di SNI juga dijelaskan, yaitu nilai CT adalah nilai parameter periode pendekatan, di mana kita
karena menggunakan sistem ganda ya, kita ambil saja untuk semua sistem struktur lainnya, karena tidak tercantum dalam tipe struktur di atasnya, maka kita gunakan semua sistem struktur lainnya untuk nilai CT 0,0488 dan untuk nilai X adalah 0,75. Seperti itu. Nah, kemudian sudah kita rekap di sini dan nilai H atau nilai tinggi bangunan total yang dirancang adalah 41,7 meter. Nah, kemudian nilai periode fundamental pendekatannya dirumuskan yaitu TA sama dengan CT dikali H pangkat X. Dapat lihat juga pada SNI, yaitu nilai rumus dari TA tersebut. Nah, lalu periode maksimum. Nah, mengapa perlu periode maksimum disebutkan dalam SNI bahwasanya periode fundamental struktur atau T tidak boleh melebihi hasil perkalian koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung atau CU dari tabel yang sudah ada 17 ini dan periode fundamental pendekatan TA yang ditentukan sesuai dengan di pasal 7821. Artinya kita harus menghitung dulu untuk periode maksimumnya yaitu CU kalikan TA didapat 1,121 detik, sedangkan TA-nya tadi dapat 0,8008 detik. Nah, periode hasil analisis arah X ini sebenarnya bisa kita dapat dari tadi tabel MPMR. Jika saya zoomkan, nah di modal pertama atau mode satunya didapat untuk arah X-nya adalah 1,683 detik. Ini adalah periode getar alami strukturnya. Kemudian untuk arah Y-nya didapat 1,07 seperti itu. Nah, 1,07. Nah, di sini dia. Nah, tetapi seperti tadi telah dijelaskan dalam SNI bahwa batasannya adalah nilai Tmax ini. Maka periode arah X, dikarenakan periode arah X-nya adalah 1,683, lebih besar dari 1,121, maka digunakan periode pakai arah X-nya adalah 1,121. Dan untuk arah Y-nya, karena lebih kecil dibandingkan periode maksimum 1,121, maka tetap bisa digunakan dari periode getar alaminya itu 1,07 detik. Nah, juga sudah saya tegaskan untuk periode pakai baik X maupun TI diambil berdasarkan nilai periode getar hasil analisis etaps dan periode maksimum Tmax, di mana nilai TX atau TY tidak boleh melebihi Tmax. Seperti itu untuk kontrol periode getarnya. Nah, periode getar tersebut digunakan untuk menghitung gaya geser dasar. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk periode percepatan desain kita dapat SDS-nya adalah 0,6698, kemudian periode desain periode 1 detiknya S1 atau S1 sama dengan 0,7675. Nah, kita harus membutuhkan nilai koefisien respons seismik. Nilai koefisien respons seismik atau CS diambil terbesar dari syarat batas atas dan bawah. Di mana syarat batas atas arah ortogonal X-nya diambil yang terkecil dari nilai ini, CS, SDS per R per I atau faktor keutamaan gempanya. Nah, nilai R ini karena kita sistem ganda, kita gunakan nilai 7 sesuai dengan SNI, dan nilai faktor keutamaan gempanya karena gedung perkantoran, yaitu nilai 1. Dapat nilai 0,0957. Jadi karena kan nilai T lebih kecil dari TL atau periode panjangnya kita gunakan nilai 20 detik untuk area Malang, maka nilai CS max-nya adalah SD1 per TX dikalikan R per faktor keutamaan gempa. Didapat nilai 0,0655. Nah, dari nilai ini kita ambil nilai terkecilnya, yaitu maka didapat untuk koefisien arah X-nya adalah 0,655. Begitu pula dengan untuk arah ortogonal Y-nya, diambil nilai terkecil dari kedua batas atas ini, yaitu maka didapat nilai 0,0686. Dan untuk syarat batas bawahnya dirumuskan atau CS min sama dengan 0,044 SDS dikalikan faktor keutamaan gempa. Didapat nilai 0,0295. Sehingga diambil nilai terbesar dari batas atas dan batas bawah, yaitu untuk koefisien arah X-nya 0,0655 dan koefisien arah Y-nya adalah 0,0686. Langkah selanjutnya itu kita harus menentukan berat seismik efektifnya. Nah, bagaimana menentukan berat seismik efektifnya? Ini diambil dari analisis etaps
yaitu dengan cara model definition, other definition, mass data, mass summary by story. Nah, seperti itu, nilai ini kita kopikan, tapi untuk yang arah X-nya saja. Nah, sama, kebetulan nilainya sama. Kita kopikan. Nah, maka selanjutnya kita menentukan nilai W, yaitu M dikalikan G per 1000. Yaitu didapat 212.876 kN. Nah, langkah selanjutnya itu kita menentukan gaya geser dasar statik ekivalennya dengan rumus V untuk gaya geser dasar sama dengan CS, nilai CS yang sudah kita tentukan, dikalikan W. Nah, ini kita tinjau baik untuk arah X maupun arah Y-nya. Untuk arah X didapat 13.943,36 kN, dan untuk arah Y-nya adalah 14.609,43. Nah, nilainya ini cukup mirip dengan hasil analisis dari ETAPS untuk gaya geser dasar statiknya. Sehingga hasil perhitungan gaya geser statiknya sudah oke. Untuk peskalaan gaya. Nah, untuk peskalaan gaya, awalnya faktor skala awal yang digunakan adalah GI per R, yaitu gravitasi dikalikan faktor keutamaan gempa dibagi nilai R. Untuk sistem ganda digunakan nilai R sama dengan 7, didapat skala faktor awalnya adalah 1401,43 mm per second kuadrat. Sehingga diperoleh gaya geser dasar analisis struktur ETAPS, yaitu untuk arah X-nya adalah 6.509,902 kN, dan untuk arah Y-nya adalah 9.286,694 kN. Pengambilan nilainya adalah dengan cara analisis result, kemudian kita klik base reaction, kita klik, kita keluarkan tabelnya. Nah, ini kita ambil untuk nilai untuk kombinasi pembebanan gempa desainnya, yaitu spek X dan spek Y dalam kasus ini. Yaitu untuk arah X-nya adalah 6.509 seperti tadi, dan juga untuk arah Y-nya adalah 9.286. Seperti itu. Nah, dalam SNI 1726/2019 pasal 79141 disebutkan bahwasanya untuk peskalaan gaya, apabila periode fundamental hasil analisis lebih besar dari CU dikalikan TA pada suatu arah tertentu, maka periode struktur T harus diambil sebesar CU TA, CU kali TA. Sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Dan apabila kombinasi respons untuk gaya geser dari hasil analisis ragam untuk VT kurang dari 100% dari gaya geser dasar yang dihitung melalui metode statik ekivalen, maka gaya tersebut harus dikalikan dengan V per VT, di mana V adalah gaya geser dasar statik ekivalen yang dihitung sesuai dengan pasal ini, dan untuk VT adalah gaya geser dasar yang didapatkan dari hasil analisis kombinasi ragam beban seismik design. Nah, dikarenakan VT hasil analisis gaya geser dasar untuk arah X adalah 6.500, dan sedangkan untuk arah Y-nya adalah 9.286, sedangkan untuk gaya geser statik ekivalen untuk arah X-nya adalah 13.000 sekian, dan arah gaya geser dasar arah Y-nya adalah 14.600 sekian, maka harus diskalakan, yaitu dengan membagi nilai gaya geser statik ekivalen per hasil analisis gaya geser dasar yang dilakukan oleh ETAPS. Didapat untuk arah X-nya adalah 2,142 dan arah Y-nya adalah 1,573. Sehingga kita kalikan dengan faktor skala awalnya, didapat nilai faktor skala barunya adalah 3001,676, dan arah Y-nya adalah 2204,668 mm per second kuadrat. Nah, didapat nilai hasil analisis gaya geser dasar terskala yang terbarunya, yaitu nilai VT X-nya sama dengan gaya geser statik ekivalen. Memang resiko dari penskalaan gaya ini adalah nilai gaya geser dasar lebih besar, artinya beban seismik yang diterima oleh gedung atau struktur bangunan akan semakin besar.
Risikonya itu. Kemudian analisis selanjutnya yaitu displacement dan story drift. Dalam SNI, pasal 712.1 disyaratkan batasan simpangan antar tingkat berdasarkan jenis struktur yang digunakan dengan mengalihkan suatu faktor dengan tinggi tingkat X, seperti tabel ini. Nah, untuk karena kita menggunakan sistem ganda ya, semua struktur lainnya, maka dengan kategori resiko kita adalah 2, maka digunakan 0,02 dikalikan H. Nah, maka batas izin simpangannya adalah 0,02 H. Seperti itu. Kemudian untuk perhitungan story drift inelastik dirumuskan bahwa story drift untuk arah X maupun arah Y sama dengan delta EXY, EX maupun EY dikali dengan faktor pembesaran defleksi per faktor pertamaan gempa, di mana delta EX atau Y ini adalah perpindahan elastik yang didapat dari hasil pengurangan displacement tingkat X dengan tingkat X-1, alias tingkat tingkat yang ditinjau terhadap tingkat yang di bawahnya. Misalkan kita meninjau untuk tingkat 10, maka displacement-nya adalah atau delta X-nya itu adalah mengurangi tingkat 10 dengan tingkat 9-nya. Seperti itu. Nah, nilai displacement diambil dari nilai displacement yang terjadi pada pusat masanya, sesuai dengan pasal 786 SNI 17/2019 bahwa story drift harus dihitung sebagai perbedaan simpangan pada pusat massa di atas dan di bawah tingkat yang ditinjau. Berarti kita mengambil displacement-nya hanya pada pusat massanya saja. Yaitu jika ditegakkan dalam etaps, maka kita mengambil dengan cara display story response plots. Nah, kemudian kita ambil untuk diafragma, center mass of displacement, kemudian case atau kombonya kita ambil yang spec X. Seperti itu. Kemudian kita ambil datanya formatted. Nah, ini kita kopikan untuk arah X-nya. Seperti itu. Sudah. Tadi sudah saya pagakan. Cara tersebut juga digunakan misalkan untuk arah Y-nya ya. Seperti itu. Jadi untuk nilai spek X dan nilai spek Y-nya, ya, kita ambil, kita kopikan, masuk ke dalam Excel, nanti kita olah datanya, sehingga dapat nilai-nilai ini, baru dianalisis dengan cara perhitungan di Excel, kita inputkan rumus-rumusnya, nah, didapat story drift untuk grafik simpangan antar tingkatnya. Di sini dalam tabel terukur oke semua, artinya aman semua pada batas izinnya, semua masih terkontrol di batas izin, seperti itu. Nah, artinya untuk displacement maupun story drift-nya pada gedung yang saya rancang telah memenuhi standar SNI atau dapat dikatakan aman. Sekian dari pemaparan saya, maaf bila ada kekurangan. Selamat pagi.